Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita. Wanita itu terlihat sedang memohon untuk didatangi oleh sosok yang ia sebut malaikat pelindung. Saat itu pula ia dijawab oleh sosok tersebut yang membuat wanita itu hanya bisa tertegun. Wanita ini tak sadar ia telah membangkitkan sosok yang sangat jahat. Sosok itu meminta agar si wanita bersumpah setia kepadanya, lalu si wanita mulai seperti keenakan. Bertahun-tahun kemudian wanita yang bernama Ellen ini kini sudah memiliki seorang kekasih. Kekasihnya itu bernama Thomas. Mereka adalah sepasang kekasih yang baru saja menikah, dan di saat itu Thomas izin pergi untuk bekerja. Thomas bekerja di sebuah perusahaan real estate milik seorang pria bernama Tuan Knock. Thomas ditugaskan oleh Tuan Knock untuk pergi ke tempat klien mereka. Ada seorang bangsawan yang ingin membeli rumah di kota mereka ini untuk pensiun, dan bangsawan itu memilih rumah berupa kastil tua yang sudah hancur, karena ia ingin tempat yang sudah tua. Thomas diharuskan untuk pergi ke tempat tinggal si bangsawan dengan membawa berkas-berkas rumah yang harus ditandatangani. Namun masalahnya bangsawan itu tinggal di sebuah kastil di tempat yang sangat jauh, yaitu sekitar 6 minggu perjalanan, dan nama bangsawan itu adalah Orlok. Tentunya Ellen tak ingin suaminya itu pergi ke tempat tersebut. Ellen bermimpi tentang pernikahan mereka. Di pernikahan itu, Ellen tidaklah menikah dengan Thomas melainkan ia menikah dengan kematian. Namun ia sangat senang sekali, dan saat berbalik arah semua orang sudah meninggal dunia. Thomas pun menangkan istrinya itu, dan berkata itu hanyalah mimpi. Pada akhirnya, Thomas menitipkan Ellen kepada teman lamanya yang bernama Frederick. Frederick sangat bangga, dan senang mendengar Thomas mendapatkan tugas tersebut. Frederick memiliki 2 orang anak perempuan, dan kini istrinya juga sedang mengandung. Ellen pun akhirnya merelakan suaminya itu untuk pergi. Di malam hari, Ellen membuat sebuah liontin berisi rambutnya untuk Thomas. Beralih ke Knock, terlihat dirinya tanpa busana apapun sedang melakukan sebuah ritual. Keesokan paginya Thomas pun berpamitan kepada istrinya itu. Ia meminta agar Frederick untuk terus menjaga Ellen, dan akhirnya Thomas pergi menggunakan kuda. Singkat cerita, Thomas telah tiba di pegunungan. Karena sangat lelah, ia putuskan untuk mampir terlebih dahulu ke sebuah pedesaan tepi gunung. Semua penduduk desa terlihat sangat senang menyambut dirinya, namun mereka semua malah menertawakan Thomas. Thomas memohon agar dirinya bisa menginap semalam di tempat ini. Setelah membayar harga 2 kali lipat barulah ia boleh tinggal. Di sana ia didatangi oleh seorang wanita tua yang memohon agar Thomas tak mendatangi kastil Orlok. Tanpa mempedulikan ucapan wanita tua, Thomas berusaha untuk tidur, namun ia penasaran dengan suara berisik dari luar yang ternyata di luar, para penduduk desa tengah menjalankan sebuah ritual, dengan membawa gadis perawan ke makam vampir. Singkatnya, Thomas menaiki kereta tersebut, dan dirinya dibawa ke kastil Orlok, diikuti oleh para serigala. Saat membuka mata dirinya sudah berada di dalam kastil, Thomas melihat sosok Orlok dari kejauhan. Ia mengikuti Orlok masuk lebih dalam ke dalam kastil. Ia dijamu oleh Orlok, dan Orlok menyuruh agar Thomas memanggil dirinya My Lord. Setelah memberikan minum, Orlok tak sabar ingin menandatangani akta yang dibawa oleh Thomas. Thomas bertanya mengenai kejadian ritual yang terjadi di desa tadi, dan Orlok sangat tak ingin membicarakan hal itu. Thomas tak sengaja menyayat tangannya saat memotong roti. Orlok memaksa agar Thomas pergi mendekati perapian, dan terlihat Thomas sangat ketakutan. Kemudian beralih ke Ellen dan istrinya Frederick yang bernama Anna. Mereka sedang berjalan-jalan. Di situ Ellen merasa sangat merindukan suaminya, yaitu Thomas, dan hatinya sangat hampa tanpa kehadiran Thomas. Di sisi lain, Thomas yang baru saja terbangun bingung karena sosok Orlok telah menghilang dari tempat ini. Saat melihat kaca, dirinya terkejut melihat bekas luka hisapan taring yang berada di dadanya. Malam hari, Thomas pun telah bersama Orlok lagi. Orlok menyuruh Thomas menandatangani sebuah kertas. Orlok pun meminta Thomas menyerahkan liontin Ellen kepada dirinya. Orlok memberikan Thomas sekantung emas, dan dengan sangat terpaksa Thomas pun menandatangani dokumen tersebut. Yang Thomas tak tahu adalah dokumen itu berisi perjanjian mengenai Thomas yang menyerahkan istrinya kepada Orlok. Singkat cerita, di sisi lain, Frederick dan Ellen sangat khawatir dengan keadaan Thomas yang tak kunjung kembali. Frederick dan istrinya memberikan Ellen kesempatan untuk sendiri, namun saat mereka ingin ciuman, tiba-tiba Ellen kembali kejang-kejang di rumah sakit. Dr. Sivers mendapati seorang pasien baru, namun penjaga yang ada di sana terpaksa mengunci pasien itu ke ruang bawah tanah. Karena kegilaannya, ternyata pasien itu adalah Tuan Knock. Knock berkata dirinya adalah seorang pesuruh dan pengabdi. Setelah memakan burung itu, Knock berkata, dia datang sama seperti perkataan Ellen waktu itu. Lalu Knock tiba-tiba menyerang Dr. Sivers.
Di sisi lain, Ellen kembali kejang-kejang, dan kali ini kejang-kejangnya menjadi semakin parah. Dr. Sivers memberitahu Frederick kalau majikan Thomas yaitu Knock kini berada di rumah sakit, dan ia menjadi sangat gila. Ia mengucapkan kata-kata yang sama dengan Ellen, yaitu dia datang kembali ke Thomas. Dirinya ditemukan oleh para biarawati gereja, mereka tak jauh dari tempat itu, dan mereka membawa Thomas. Dia takut tak bisa menghandle kasus ini. Dr. Sivers merekomendasikan dokter lain yang lebih pro di bidang ini. Dokter itu bernama Von Franz. Dia sangat expert dalam hal urusan alkemis dan hal-hal mistis. Di sisi lain, setelah mengeluarkan hal-hal jahat dari diri Thomas, ibu ketua biarawati menjelaskan kalau Orlok dulunya adalah seorang penyihir jahat. Saking jahatnya mayatnya kini masih bisa berkeliaran akibat ulah iblis. Dan ia meminta agar Thomas tetap di sini, namun Thomas yakin kalau Orlok saat ini tengah datang menjemput Ellen. Dan ternyata benar, Orlok sedang dalam perjalanan menuju kota menggunakan kapal. Ia memerintah agar badai datang mempercepat dirinya biar bisa sampai ke kota, untuk menemui Ellen lebih cepat. Singkat cerita, Ellen kini sedang berkomunikasi dengan alam lain. Ellen berbicara mengenai Orlok yang katanya sebentar lagi datang. Von Franz pun merapalkan mantra-mantra yang akhirnya Ellen mengetahui kalau Thomas tak lagi menghubunginya. Von Franz menjelaskan kalau Ellen tengah dikutuk dan mungkin setanlah yang telah merasukinya. Hal ini sekaligus membantah mengenai diagnosis dokter lain yang mengatakan kalau Ellen hanya mengalami penyakit disleksia. Franz ingin mengetahui bagaimana iblis jahat ini bisa dipanggil kembali ke dunia ini, dan ia pergi untuk mencari tahu informasi lebih lanjut. Para awak kapal membuang semua mayat yang terkena wabah ke laut. Ada satu orang awak kapal yang sudah muak dengan wabah yang menyebar di kapal ini, sehingga ia pergi ke bawah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia memberanikan diri mendekati peti Orlok, yang saat ia buka isinya adalah banyak sekali tikus-tikus penyebar wabah, lalu dirinya pun berakhir setelah ditikam oleh Orlok. Di rumah sakit, Knock menghabisi salah satu penjaga dan kabur untuk menyambut kedatangan Orlok. Ellen juga menyadari kalau Thomas sudah tiba, dan ia datang menyambut Thomas yang sudah kelelahan. Thomas terlihat sangat trauma setelah apa yang ia lalui, dan Frederick juga menemukan kapal Orlok yang telah hancur di tepian laut. Orlok sendiri tengah dibawa oleh Knock menuju kastil yang ia beli. Orlok kesal mengetahui Thomas masih selamat. Singkatnya, di sisi lain Dr. Sivers dan Von Franz tengah melihat mayat awak kapal yang mereka temukan bekas gigitan vampir. Mereka juga terkejut mengetahui Knock telah kabur dari sana, dan mereka harus segera mencari keberadaannya. Orlok menggunakan bayangannya untuk menakut-nakuti warga kota termasuk Thomas. Di malam itu Ellen meminta kepada Anna agar tidur bersamanya, dan mereka sudah bersahabat dari lama. Frederick sendiri tak percaya dengan semua hal gaib seperti iblis yang disebutkan oleh Von Franz, namun Von Franz terus saja meyakinkan kalau itu adalah ulah iblis vampir. Saat tertidur tiba-tiba terbangun berjalan menuju jendela kamar, lalu setelah itu ia pun bertemu dengan Orlok. Orlok berbicara kalau Ellen adalah penyebab dirinya bangkit, dan Ellen adalah seorang penyihir. Orlok tertarik kepada Ellen, dan hanya dialah yang bisa memuaskannya. Ia juga memberitahu kalau Thomas telah menjual Ellen kepada Orlok demi sekantong emas. Orlok hanya perlu menunggu Ellen menyerah, dan ia memberikan Ellen waktu selama 3 malam. Selama 3 malam ini, Orlok akan menghabisi semua orang-orang yang dicintai oleh Ellen, sampai Ellen menyerahkan dirinya. Singkat cerita, Ellen merawat Thomas yang masih trauma. Thomas yang sadar langsung ingin agar mereka kabur dari tempat ini, namun Ellen sudah tahu kalau iblis itu akan datang mencarinya, dan Ellen bilang mereka tak bisa kabur dari sini. Ellen juga mengaku kalau dirinya lah yang sudah membangkitkan iblis itu. Dan saat ini iblis itu datang untuk menjemputnya. Ellen juga marah mengetahui Thomas tak bisa berbuat apa-apa saat di kastil Orlok, dan menjual jiwa istrinya hanya dengan emas. Dan ia kesal karena Thomas hanya mementingkan karirnya saja. Thomas akhirnya sadar yang dibutuhkan oleh Ellen adalah cinta sejatinya, dan Thomas berencana agar menghabisi Nosferatu. Von Franz membaca kitab yang ia temukan, dan ia mengetahui kalau kunci untuk mengalahkan Nosferatu adalah menggunakan pengorbanan Ellen itu sendiri. Singkat cerita, esok hari Ellen akan mengorbankan dirinya kepada Nosferatu di rumah malam ini, dan ia meyakinkan Thomas untuk menghabisi Nosferatu di kastilnya. Di sisi lain, Friedrich menghilang sejak kembali ke rumah. Mereka bertiga pun pergi mencarinya. Friedrich sendiri kini berada di makam keluarganya, dan untuk terakhir kalinya ia mengucapkan perpisahan kepada mereka. Friedrich ternyata juga sudah terkena wabah tersebut dan ia menjadi gila. Mereka bertiga akhirnya membakar tempat tersebut agar hama itu tak tersebar,
Mereka pun pergi menuju kastil Orlok untuk mencari keberadaan Nosferatu, dan mereka menemukan sebuah peti di tengah chapel, yang diduga itu adalah peti Orlok. Singkatnya, dengan segenap hatinya Ellen menyerahkan dirinya dan jiwanya kepada Nosferatu, dan tanpa banyak basa-basi Nosferatu langsung menyerang Ellen sambil menghisap darahnya hingga pagi menjelang. Pagi hari pun tiba, Nosferatu akhirnya mati setelah tak tahan dengan darah Ellen. Thomas dan Sievers datang, dan pada akhirnya Thomas harus bisa merelakan pengorbanan istrinya, dan film pun selesai.